Pernahkah kalian membayangkan tinggal bersama seseorang yang setiap hari mencaci kalian sebagai beban dan sampah, namun kalian justru membalasnya dengan kasih sayang paling tulus? Inilah kisah tentang Arini, seorang istri yang merasa suaminya hanyalah penghalang kesuksesannya, dan Yoga, pria yang memilih tetap mencintai meski hatinya terus disayat. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang akan membuka mata hati kita tentang arti kesabaran dan pengorbanan yang tak terlihat. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like agar kami semakin semangat berbagi kisah inspiratif setiap harinya. Mari kita mulai. Langit senja di atas kota itu tampak muram, tertutup awan mendung yang pekat. Di sebuah gang sempit menuju kompleks perumahan menengah, Yoga memacu sepeda motor tuanya dengan sisa tenaga yang hampir habis. Seragam kurir hijaunya sudah berubah warna menjadi lebih gelap karena keringat dan debu jalanan yang menempel sepanjang hari. Di belakang motornya, tumpukan paket masih menyisakan beberapa kotak besar yang harus ia antarkan besok pagi. Namun, rasa lelah di punggungnya tidak sebanding dengan rasa cemas yang mulai merayap di dadanya setiap kali ia mendekati gerbang rumahnya sendiri. Bagi kebanyakan orang, rumah adalah tempat peristirahatan, sebuah dermaga tempat kapal bersandar setelah diterjang badai. Namun, bagi Yoga, rumah adalah medan tempur yang sunyi. Ketika ia memutar kunci dan mendorong pintu depan yang sedikit berderit, hal pertama yang menyambutnya bukanlah aroma masakan atau sapaan hangat, melainkan keheningan yang tajam. Di ruang tengah, Arini duduk di sofa beludru sambil menatap layar ponsel pintarnya. Penampilannya kontras dengan Yoga. Arini tampak elegan dengan pakaian rumah sutra dan riasan tipis yang masih menempel di wajahnya yang cantik. Yoga melepas sepatunya dengan sangat hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun, gesekan kecil di lantai kairu sudah cukup untuk memicu ketegangan. Tanpa menoleh, Arini melepaskan desahan nafas kasar yang panjang, sebuah sinyal ketidaksenangan yang sudah sangat dihafal oleh Yoga. "Kenapa baru pulang? Lihat jam berapa ini?" Suara Arini memecah keheningan, dingin dan penuh penghakiman. "Maaf Arin, tadi ada kendala di gudang, lalu hujan deras di jalan layang," jawab Yoga lembut sambil mendekat, mencoba memberikan senyum meski wajahnya tampak pucat karena kelelahan. Arini berdiri, melipat sangannya di dada, dan menatap Yoga dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh kejijikan. "Hujan? Alasan klasik. Kamu tahu tidak, bau keringat dan debu jalananmu itu memenuhi ruangan ini hanya dalam sedetik. Kamu masuk ke rumah ini bukan membawa rezeki yang membanggakan, tapi hanya menambah tumpukan cucian kotor dan bau apek." Yoga terdiam. Ia baru saja akan meletakkan tasnya, namun urung. "Aku akan segera mandi, Rin. Aku tidak akan mengotori sofa." "Bukan cuma soal sofa, Yoga." Suara Arini naik 1 oktav. "Aku lelah melihatmu pulang dengan keadaan menyedihkan seperti ini setiap hari. Teman-temanku, suami mereka pulang membawa kabar promosi, membawa tas belanjaan bermerek, atau setidaknya pulang dengan setelan jas yang rapi. Sementara kamu hanya membawa bau matahari dan debu. Kadang aku berpikir, kamu ini suami atau beban tambahan di rumah ini." Kalimat itu, beban tambahan, menghantam dada Yoga lebih keras daripada kecelakaan motor manapun yang pernah ia alami. Ia melihat istrinya yang sangat ia cintai itu, memandanginya seolah-olah ia adalah noda di lantai putih yang bersih. Arini adalah seorang manajer pemasaran yang ambisius. Baginya, kesuksesan diukur dari angka dan penampilan. Dan Yoga dengan segala kesederhanaannya dianggap sebagai penghalang citra sempurnanya. "Aku bekerja keras untuk cicilan rumah ini, Rin, untuk kebutuhan kita," suara Yoga parau. "Bekerja keras?" Arini tertawa sinis, sebuah tawa yang kering tanpa kebahagiaan. "Penghasilanmu sebulan bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas yang aku inginkan. Kalau bukan karena gajiku, rumah ini tidak akan terlihat semewah ini.
Kamu itu cuma numpang lewat, Yoga. Kamu cuma beban yang harus aku tanggung karena status pernikahan kita. Kalau kamu punya harga diri, setidaknya jangan buat rumah ini terlihat kumuh dengan kehadiranmu. Arini kemudian melenggang pergi menuju kamar, membanting pintu dengan keras hingga getarannya terasa sampai ke ulu hati Yoga. Yoga berdiri terpaku di ruang tamu yang temaram. Ia melihat bayangan dirinya di cermin besar di ruang tengah. Seorang pria yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya, dengan bahu yang merosot karena beban yang ia pikul sendiri. Meski hatinya perih karena hinaan istrinya, Yoga tidak marah. Ia justru menatap pintu kamar yang tertutup itu dengan tatapan sendu penuh kasih sayang. Ia tahu Arini sedang stres dengan tekanan pekerjaannya, dan ia rela menjadi samsak kemarahan istrinya, asalkan Arini tidak menyimpan beban itu sendirian. Dengan perlahan, Yoga mulai memunguti pakaian kotornya sendiri, membersihkan tetesan air hujan di lantai yang tercecer dari jas hujannya, dan mulai menyiapkan air hangat. Bukan untuk dirinya, namun ia menyiapkan air hangat dan aromaterapi di kamar mandi cadangan, berharap Arini bisa lebih rileks setelah amarahnya mereda. Di balik caci maki itu, Yoga tetap melihat Arini sebagai putri kecil yang harus ia lindungi, meski sang putri justru ingin mengusirnya dari istana yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Matahari bahkan belum sempat menyapa ufuk timur, namun dapur di rumah itu sudah mulai berdenting pelan. Yoga sudah terbangun sejak pukul 4 pagi, saat suhu udara masih menusuk tulang. Meskipun tubuhnya masih terasa pegal akibat pekerjaan kurir yang melelahkan kemarin, ia tidak membiarkan rasa sakit itu menghalanginya. Di bawah temaram lampu dapur, Yoga mulai bergerak dengan cekatan. Ia tahu betul bahwa Arini memiliki lambung yang sensitif. Istrinya tidak bisa memulai hari tanpa sarapan yang tepat. Namun Arini terlalu sibuk, atau lebih tepatnya, merasa terlalu berkelas untuk menyentuh peralatan dapur. Yoga mengiris sayuran dengan rapi, merebus sup ayam kesukaan Arini, dan memastikan nasi hangat tersedia tepat waktu. Ia melakukan semua itu dalam keheningan yang penuh pengabdian. Ia bahkan menyempatkan diri menyetrika kemeja kerja Arini hingga licin sempurna, tanpa sedikit pun kerutan. Baginya, melihat Arini tampil percaya diri di kantor adalah kebahagiaan tersendiri, meskipun Arini tak pernah sekalipun berterima kasih untuk kemeja yang disiapkan suaminya itu. Pukul 7 pagi, Arini keluar dari kamar dengan wajah yang masih ketus. Ia melihat meja makan yang sudah tertata rapi, namun alih-alih memberikan senyuman, ia justru mendenyus. Lagi-lagi sup ayam, kamu tidak punya kreativitas lain ya? Aku bosan. Cetasnya sambil menarik kursi dengan kasar. Yoga yang sedang mengelap sepatu hak tinggi Arini agar mengkilap, hanya mendongak sebentar dan tersenyum tulus. Besok aku buatkan yang lain, Rin. Dimakan ya, mumpung masih hangat. Kamu ada rapat besar hari ini kan? Jangan sampai perutmu kosong. Arini hanya terdiam, sibuk dengan ponselnya sambil menyuap makanan dengan malas. Ia tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa demi membeli bahan makanan berkualitas dan bumbu-bumbu terbaik, Yoga seringkali melewatkan jam makannya sendiri di luar sana. Setelah Arini berangkat kerja tanpa pamit, Yoga memulai rutinitas rahasianya. Sebelum ia sendiri berangkat ke gudang ekspedisi, ia merogoh kantong kecil di tas kerjanya. Di sana ada sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kertas kado cantik. Itu adalah serum wajah bermerek internasional yang harganya hampir setara dengan 1/4 gaji bulanan Yoga sebagai kurir. Arini sudah lama mengidamkan produk itu, namun ia selalu mengeluh karena uangnya habis untuk cicilan mobil dan gaya hidupnya. Yoga meletakkan kado itu di atas meja rias Arini, diselipkan dengan sebuah catatan kecil bertuliskan, "Semangat kerjanya hari ini Tuan Putri, kamu selalu cantik." Sepanjang hari, Yoga bekerja di bawah terik matahari yang membakar kulit. Ia mengambil shift tambahan, mengantar paket-paket berat ke lantai atas gedung tanpa lift demi mendapatkan uang tambahan. Di saat jam istirahat, di saat kurir lain makan di warteg dengan menu lengkap, Yoga hanya duduk di pinggir jalan, membuka botol air mineral dan memakan sepotong roti murah yang ia beli di minimarket. "Kenapa tidak makan nasi, Yok? Badanmu makin kurus saja," tanya salah satu rekannya. Ia hanya terkekeh pelan sambil mengusap peluh di keningnya. "Lagi kurang nafsu makan saja. Lagi pula aku sedang menabung untuk kejutan buat istri di rumah." Rekan-rekannya hanya menggeleng kepala. Mereka tahu betapa keras kepala Yoga dalam hal mencintai istrinya. Mereka sering melihat Yoga menahan lapar, menahan haus, bahkan menunda membeli sepatu baru meskipun sol sepatunya sudah menganga, hanya agar ia bisa memenuhi keinginan Arini yang tak ada habisnya.
Cinta Yoga bukan sekedar kata-kata. Cintanya adalah tindakan nyata yang tersembunyi. Ia sengaja tetap terlihat miskin dan sederhana di depan Arini, bukan karena ia malas, tapi karena ia memberikan seluruh kemakmuran yang ia usahakan untuk dinikmati istrinya seorang diri. Baginya, biarlah ia yang menjadi debu, asalkan Arini tepat menjadi permata. Ia memperlakukan Arini bak putri kecil yang rapuh. Jika Arini mengeluh kakinya pegal, Yoga akan berlutut tanpa diminta untuk memijat meski tangannya sendiri gemetar akibat memanggul paket seharian. Jika Arini marah karena tekanan kantor, Yoga akan diam mendengarkan, menjadi wadah bagi seluruh racun emosi istrinya, lalu membarasnya dengan segelas susu coklat hangat dan usapan lembut di kepala. Arini menganggap semua kemewahan dan kenyamanan di rumah itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ia buta terhadap fakta bahwa ada tangan yang kasar dan pecah-pecah yang selalu bekerja di balik layar untuk memastikan hidupnya tetap indah. Yoga tetap diam, tetap memanjakan, dan tetap mencintai. Karena baginya, Arini bukan sekedar beban, melainkan pusat dari seluruh semesta kecil yang ia perjuangkan setiap harinya. Dunia yang dibangun Arini dengan penuh kesombongan itu akhirnya runtuh hanya dalam satu malam. Badai itu datang tanpa peringatan. Di kantor, sebuah kesalahan besar dalam laporan keuangan yang dikelola timnya mencuat ke permukaan. Sebagai manajer, Arini dianggap paling bertanggung jawab atas kerugian miliaran rupiah yang diderita perusahaan. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesempatan kedua. Di hadapan seluruh rekan kerjanya, orang-orang yang selama ini ia banggakan sebagai lingkaran sosial kelas atas, Arini diminta mengemasi barang-barangnya saat itu juga. Ia dipecat dengan tidak hormat. Langkah kaki Arini terasa sangat berat saat keluar dari gedung pencakar langit itu. Ia mencoba menghubungi teman-teman akrabnya, orang-orang yang sering ia traktir dan ia ajak berbelanja. Namun, tanggapan yang ia terima sungguh menyakitkan. Ada yang tidak mengangkat telepon, ada yang menjawab dengan dingin, dan bahkan ada yang terang-terangan memblokir nomornya setelah tahu ia bukan lagi si manajer sukses. Kehancuran itu tidak berhenti di sana. Stres yang luar biasa dan rasa malu yang menghimpit membuat daya tahan tubuh Arini ambruk. Sore itu, saat hujan badai mengguyur kota, Arini jatuh pingsan di lobi apartemen sebelum sempat mencapai mobilnya. Ketika ia terbangun, aroma tajam antiseptik menusuk hidungnya. Ia berada di ruang perawatan rumah sakit yang sederhana. Di samping tempat tidurnya, tampak Yoga duduk tertidur dengan posisi yang sangat tidak nyaman di kursi plastik. Wajah suaminya tampak sangat lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Namun tangannya tetap menggenggam erat tangan Arini. Seolah takut jika dilepaskan, istrinya akan hilang. Arini menarik tangannya dengan kasar saat kesadarannya pulih sempurna. "Kenapa aku ada di sini? Dan kenapa ruangannya sempit sekali? Aku mau pindah ke VIP." Bentak Arini meski suaranya terdengar lemah dan parau. Yoga terbangun seketika. Matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. "Rin, syukurlah kamu sudah sadar. Dokter bilang kamu kelelahan hebat dan asam lambungmu luka parah. Soal ruangan, maafkan aku. Uang tabunganku hanya cukup untuk kelas ini sekarang. Tapi aku berjanji akan mencari tambahan lagi agar kamu bisa lebih nyaman." Dasar tidak berguna. Isak Arini pecah, bukan karena marah pada Yoga, tapi karena meratapi nasibnya sendiri. "Aku kehilangan pekerjaanku, Yoga. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dan sekarang aku harus membusuk di ruangan sempit ini dengan suami yang hanya bisa minta maaf." Yoga tidak membalas makian itu dengan kemarahan. Ia justru berdiri, mengambil handuk kecil yang sudah dibasahi air hangat, dan mulai mengusap kening Arini dengan sangat lembut. "Kamu tidak kehilangan apa-apa, Rin. Kamu masih punya aku. Pekerjaan bisa dicari lagi, tapi kesehatanmu adalah segalanya bagiku." Selama seminggu di rumah sakit, Arini menjadi pasien yang paling sulit. Ia sering melempar makanan yang dibawakan Yoga, mengeluh tentang bau obat, dan terus-menerus merutuki nasibnya. Namun, Yoga tetaplah Yoga. Pria itu tidak pernah absen sedetik pun. Ia mengurus semua administrasi, menyuapi Arini dengan sabar meskipun sering dimaki, dan bahkan dengan telaten membasuh tubuh istrinya yang tidak berdaya. Suatu malam, Arini melihat Yoga sedang berbicara dengan dokter di lorong melalui celah pintu yang terbuka.
Ia melihat Yoga menyerahkan setumpuk uang receh dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang tampak lusuh. Yoga memohon kepada dokter agar istrinya diberikan obat terbaik, tidak peduli seberapa mahal harganya. "Dok, tolong berikan yang paling bagus untuk istri saya. Jangan sampai dia merasa kesakitan. Kalau biaya kurang, saya akan lembur tiap malam. Saya akan usahakan secepatnya," bisik Yoga dengan suara bergetar. Melihat pemandangan itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada Arini. Untuk pertama kalinya ia melihat punggung Yoga yang selama ini ia hina sebagai beban, sebenarnya adalah punggung yang sedang memikul seluruh dunianya agar tidak hancur berantakan. Ia merasa sangat kecil. Pria yang ia anggap sampah adalah satu-satunya orang yang bersedia berlutut di depan dokter demi kesembuhannya. Sementara teman-temannya yang berkelas, tak satu pun mengirimkan bunga. Arini memalingkan wajah ke tembok. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjadi beban dalam pernikahan ini? Siapa yang sebenarnya sedang memanjakan? Dan siapa yang selama ini hanya bisa menuntut? Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Arini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Kehilangan pekerjaan dan rasa malu membuatnya enggan melihat dunia luar. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa sunyi. Namun, ada satu hal yang berbeda. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini luput dari matanya. Ia memperhatikan betapa tuanya sepatu kerja Yoga, betapa pudarnya warna seragam suaminya, dan betapa kurusnya tubuh pria yang masih saja tersenyum padanya setiap pagi itu. Suatu sore, saat Yoga sedang berangkat kerja shift malam, Arini mencoba merapikan meja kerja suaminya yang berdebu di sudut ruangan. Meja kecil yang selama ini ia larang diletakkan di ruang tengah karena dianggap merusak pemandangan. Saat sedang mengelap laci, sebuah buku tabungan tua berwarna biru kusam terjatuh. Dengan tangan gemetar, Arini membukanya. Ia mengira akan melihat saldo yang menyedihkan. Namun, matanya terbelalak melihat deretan angka di sana. Ada aliran uang masuk yang konsisten setiap bulan. Bukan hanya dari gaji kurirnya, tapi dari sumber lain yang diberi keterangan, lembur pasar, buruh angkut, dan jual barang bekas. Di lembaran paling belakang, Arini menemukan sebuah amplop coklat terselip. Di dalamnya terdapat tumpukan nota dan kwitansi. Air mata Arini mulai menetes saat membaca satu persatu nota tersebut. Itu adalah kwitansi cicilan mobil atas nama Arini. Nota pembelian tas bermerek yang dulu Arini pamerkan pada teman-temannya, hingga struk biaya perawatan kecantikan Arini yang nilainya jutaan rupiah. Semua itu dibayar oleh Yoga. Pria yang ia sebut beban itu ternyata adalah penyokong tunggal gaya hidup mewahnya. Selama ini Yoga mengambil pekerjaan sampingan sebagai kuli panggul di pasar induk dari jam 1 pagi hingga subuh, tepat sebelum ia mulai bekerja sebagai kurir. Yoga tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli baju baru atau makan enak bagi dirinya sendiri. Setiap rupiah yang ia hasilkan dengan memeras keringat di tengah dinginnya malam, ia persembahkan agar Arini bisa tetap merasa menjadi putri di mata teman-temannya. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Yoga pulang lebih awal karena khawatir dengan kondisi istrinya. Ia masuk ke kamar dengan langkah tertatih, membawa kantong plastik berisi obat-obatan dan sebungkus nasi hangat. Ia tertegun melihat Arini duduk di lantai dengan buku tabungan dan amplop coklat itu di tangannya. "Rin, kamu sudah lihat itu?" tanya Yoga pelan. Suaranya terdengar cemas. Ia takut Arini marah karena ia menyembunyikan sesuatu. Arini tidak menjawab dengan makian. Ia menatap suaminya, lalu matanya tertuju pada tangan Yoga yang kasar. Di sana,
terdapat luka lecet baru dan memar kebiruan yang sangat jelas. "Luka apa ini, Yoga?" tanya Arini dengan suara bergetar hebat. Yoga mencoba menyembunyikan tangannya di belakang punggung. "Oh, ini hanya terbentur kotak paket. Jangan khawatirin. Yang penting obatmu sudah aku beli. Kata dokter, kamu harus minum ini setelah makan agar lambungmu tidak sakit lagi." Tangis Arini pecah saat itu juga. Ia bersimpuh di depan suaminya, memeluk kaki Yoga yang masih terbungkus kaos kaki tua yang sudah bolong di bagian tumitnya. "Kenapa, Yoga? Kenapa kamu lakukan ini semua? Aku menghinamu, aku menyebutmu sampah, aku membuang makananmu. Tapi kenapa kamu justru menghancurkan dirimu sendiri demi aku yang jahat ini?" Yoga berlutut, menyejajarkan diri dengan Arini. Ia mengusap air mata di pipi istrinya dengan ibu jari yang kasar, namun sangat lembut. "Karena bagiku, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku, Rin. Aku sudah berjanji di depan ayahmu dan di depan Tuhan untuk menjagamu. Kalau aku harus memikul beban berat di pasar agar kamu bisa berjalan dengan kepala tegak, maka aku akan melakukannya dengan senang hati. Kamu bukan beban, Arini. Kamu adalah alasan aku tetap kuat bekerja setiap hari." Arini terisak di pelukan Yoga. Di ruangan yang temaram itu, ia akhirnya menyadari bahwa pria yang selalu ia rendahkan adalah pria paling mulia yang pernah ia temui. Keagungan cinta Yoga bukan terletak di harta yang ia berikan, melainkan pada ketulusannya untuk tetap memuja seseorang yang bahkan tidak layak untuk dicintai. Malam itu, pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arini tidak lagi melihat Yoga sebagai kurir miskin, melainkan sebagai pahlawan sejati dalam hidupnya. Malam itu menjadi malam terakhir bagi Arini yang sombong dan angkuh. Di dalam pelukan Yoga, ia merasa seolah-olah seluruh lapisan es yang membekukan hatinya selama bertahun-tahun mencair seketika. Penyesalan yang mendalam menghujam jantungnya. Namun di saat yang sama, ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan jabatan manajer atau tas bermerek manapun. Pagi harinya, Arini bangun lebih awal dari Yoga. Ia menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Dalam tidurnya, Yoga tampak begitu damai meskipun garis-garis kelelahan masih jelas tercetak di wajahnya. Arini mengambil tangan suaminya, mencium telapak tangan yang kasar dan penuh kapalan itu dengan air mata yang kembali mengalir. "Maafkan aku, Yoga. Maaf karena aku begitu buta," bisiknya lirih. Sejak hari itu, dinamika di rumah mereka berubah total. Arini tidak lagi menunggu dilayani. Ia mulai belajar kembali ke dapur. Meskipun gerakannya masih kaku, ia berusaha menyiapkan sarapan sederhana untuk Yoga. Saat Yoga terbangun dan melihat istrinya sedang berkutat dengan penggorengan, ia tertegun, seolah melihat keajaiban. "Rin, biar aku saja. Kamu masih belum sehat benar," ujar Yoga khawatir. Arini berbalik, memberikan senyum paling tulus yang Yoga lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. "Tidak, Yoga. Mulai sekarang, biarkan aku yang menjagamu. Aku bukan lagi manajer yang haus kehormatan. Aku adalah istrimu." Arini memutuskan untuk tidak lagi mencari pekerjaan yang menuntut ego tinggi. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, memanfaatkan keahlian pemasarannya untuk menjual produk buatan tangan secara daring. Ia tidak lagi peduli dengan validasi teman-teman sosialitanya. Baginya, satu senyuman dari Yoga jauh lebih berharga daripada 1000 pujian palsu di media sosial. Suatu sore, saat Yoga pulang kerja, Arini tidak lagi menyambutnya dengan keluhan. Ia berdiri di depan pintu, mengambil tas kerja Yoga, dan langsung membawakan segelas air dingin. Ia bahkan menyiapkan baskom berisi air hangat dan garam untuk merendam kaki suaminya yang lelah setelah seharian berkeliling mengantar paket. "Kenapa kamu melakukan ini, Rin?" tanya Yoga terharu,
matanya berkaca-kaca. Arini berlutut di depan suaminya, memijat lembut kaki pria itu. Dulu kamu memperlakukan aku seperti putri kecil saat aku berperilaku seperti monster. Sekarang, biarkan aku memperlakukanmu seperti raja, karena memang itulah dirimu di hatiku. Kehidupan mereka memang tidak mendadak menjadi bergelimang harta. Namun rumah mereka kini dipenuhi dengan tawa dan percakapan yang jujur. Yoga tidak perlu lagi bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk karena Arini membantu mengatur keuangan dengan sangat bijak. Mereka mulai menabung bersama untuk masa depan yang lebih realistis. Arini menyadari satu hal penting. Kebahagiaan tidak datang dari seberapa besar gaji yang masuk ke rekening, melainkan dari seberapa besar rasa syukur yang ada di meja makan. Ia melihat Yoga bukan lagi sebagai beban yang mengotori rumahnya, melainkan berkah terbesar yang pernah Tuhan kirimkan. Yoga, dengan kesabaran samudranya, telah memenangkan perang tanpa satupun kata kasar. Ia telah menaklukkan kesombongan dengan kasih sayang dan mengubah kebencian menjadi cinta yang abadi. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut untuk diakui. Cinta sejati adalah pengorbanan yang dilakukan dalam sunyi, yang pada akhirnya akan bergema paling keras saat badai kehidupan datang menerjang. Di rumah kecil itu, Arini dan Yoga akhirnya menemukan istana mereka yang sesungguhnya. Bukan bangunan yang megah, melainkan dua hati yang saling menghargai dan saling memanjakan hingga hari tua. Teman-teman, kisah Arini dan Yoga adalah pengingat keras bagi kita semua. Seringkali, kita memperlakukan orang yang paling mencintai kita dengan cara yang paling buruk, hanya karena kita merasa mereka akan selalu ada di sana. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan menunggu badai datang untuk menyadari siapa yang tetap memegang tanganmu saat semua orang pergi. Pesan moral dari cerita ini adalah, hormatilah pasanganmu bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena ketulusan hatinya. Harta bisa dicari, jabatan bisa hilang, tapi seseorang yang bersedia menjadi beban bagimu agar kamu bisa terbang tinggi adalah permata yang takkan ada duanya. Terima kasih telah menonton video ini hingga detik terakhir. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang penuh kasih. Terima kasih dan sampai jumpa.